Assalamualaikum teman-teman Kedai Ipil Channel. Kali ini kita bersama tokoh muda yang berasal dari Desa Kedang Ipil, yaitu Bang Adi. Bang Adi, tema perkesahan kali ini bisakah diceritakan sejarah singkat tentang Kedang Ipil, Bang Adi? Baik, teman-teman Gedang Ipil Channel, sebelum kita masuk ke sejarah Gedang Ipil, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu Gedang Ipil. Gedang Ipil itu, teman-teman, itu berasal dari kata kedang dan ipil ya. Kalau kedang itu dalam bahasa Kutai, maksudnya kalau kedang itu bahasa Kutai, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah sungai. Nah, kalau ipil, ipil itu adalah sebuah pohon. Saya pun agak kurang tahu ya bahasa Indonesianya ipil itu, mungkin ipil juga kali ya. Jadi itulah mengapa dinamakan Gedang Ipil. Jadi ada sungai di Gedang Ipil ini, teman-teman, yang hulunya itu air terjun itu mengalir melewati desa ini, dan di hilirnya dan di pinggir-pinggir sungai itu juga banyak terdapat pohon ipil, sehingga orang dulu atau leluhur kami dulu sepakat menamakan tempat ini menjadi Desa Kedang Ipil. Asal muasalnya dari mana, Bang Adi? Para penduduk Kedang Ipil pertama, atau memang sudah tinggal di situ atau orang pendatang dari tempat lain? Kalau penduduk Gedang Ipil aslinya memang asli sini ya, asli orang Kalimantan. Kami asli suku Kalimantan. Kan tetapi kalau asalnya kami di mana, itu kami berasal dari, ada namanya di suatu tempat itu namanya Sumping Layang. Berdasarkan kisah dari tetua-tetua adat, bahkan salah satu tetua adat Desa Kedang Ipil yang masih hidup, yaitu Bapak Tajudin Nur, sekaligus beliau adalah bapak saya sendiri, dan beliau adalah salah seorang tokoh adat Kutai Adat Lawas. Beliau menceritakan bahwa masyarakat atau penduduk Gedang Ipil ini berasal dari Sumping Layang. Sumping Layang itu suatu tempat di Kukar ini yang sekarang adalah Desa Jonggon. Jonggon ya. Untuk sukunya, Bang, suku apa yang ada di Kedang Ipil pertama kali? Kalau suku pertama kali memang kami di sini memang suku Kutai. Kenapa dulu dari Sumping Layang ke sini? Karena memang pada zaman dulu kan tetua dulu, leluhur kami dulu kan, mereka berpindah-pindah untuk mencari penghidupan baru kan, kayak berladang segala macam, dan pada akhirnya menetap di sini di Gedang Ipil ini, hingga jadilah sebuah awalnya kampung dan sekarang menjadi sebuah desa. Untuk suku Kutai, apakah sama dengan suku Dayak dan lain-lainnya itu, Bang, yang ada di Kalimantan ya? Kalau kami di sini suku Kutai, suku asli ya, karena memang suku Kutai itu salah satu suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan. Adapun apakah kami ini termasuk dalam etnis Dayak, kami bahkan dari leluhur kami tidak mau dikatakan bahwa kami ini masuk dalam Dayak ya, Dayak apapun itu, karena kami Kutai ya, suku Kutai sendiri-sendiri aja, nggak masuk Dayak Tunjung, Dayak Kenyah, kami beda sendiri. Tapi dalam hal budaya dan adat istiadat memang ada sedikit kemiripan dengan suku adat Dayak, karena memang ya namanya sama-sama suku asli Kalimantan, pasti ada kemiripan, persamaan dan perbedaan. Untuk keyakinan, Bang, kan di sana masih kental sekali itu adatnya. Kira-kira zaman dahulu itu sudah ada agama kah? Keyakinannya kah? Gimana kah? Hindu kah awalnya, atau Islam, Kristen? Nah, untuk kepercayaan pada zaman dulu, zaman leluhur kami, ini saya kisahkan di sini. Ini berdasarkan saya sering kalau bahasa Kutai kami itu berkesah atau sering ngobrol sama tadi Bapak Ayahanda
Tajuddin Nur. Beliau selaku tokoh adat Kutai Adat Lawas, dia bercerita bahwa dulunya penduduk atau warga Desa Gedang Ipil ini dulunya beragama animisme. Kalau ateis kan dia tidak percaya apapun. Kalau animisme dia percaya kepada roh leluhur. Nah, sekarang uniknya ya di sini sudah ada 3 agama, yaitu Islam, Protestan, Kristen Katolik. Itu yang sudah masuk sekarang. Pada zaman dulu tahun berapa? Tahun 70 antara 70-80 itu pada mulai itulah agama masuk di tempat kami. Agama yang pertama kali kira-kira yang masuk agama apa ya? Di sana kan ada 3 kan, katanya 3 agama ya. Ya, kalau berdasarkan informasi yang saya dapat, berdasarkan ya sering ngobrol sama tetua sama bapak saya sendiri, mengatakan bahwa pada awal mulanya agama pertama kali yang masuk ke Gedang Ipil ini adalah agama Islam. Itu pun dulu dipaksa oleh pemerintah harus beragama. Kalau bahkan dulu sempat diancam kalau nggak beragama maka akan ditembak sama tentara. Sampai segitunya bang ya? Iya. Berarti di sana mengerikan sekali pada zaman waktu itu ya? Mengerikan sekali. Itu kalau tidak salah kejadiannya pasca pasca awal kemerdekaan kalau tidak salah itu. Nanti kalau untuk lebih jelasnya untuk acara bekesah selanjutnya nanti kita bisa langsung bekesah bersama Ayahanda Tajuddin Nur ya. Beliau adalah sekaligus tokoh adat, saksi hidup yang tahu sejarah dan peristiwa di Desa Gedang Ipil. Oh begitu bang ya? Iya. Untuk pesan-pesan terakhir ini bang, untuk orang luar yang pengen berwisata ke Gedang Ipil kah atau pengen tahu ke Gedang Ipil, kira-kira gimana biar etikanya pada saat masuk Gedang Ipil itu bisa terjaga, tidak menyinggung penduduk setempat dan leluhur-leluhur yang di situ? Baik, kalau untuk orang luar biasanya kalau orang luar itu kan ada 2 macam ya. Ada orang luar yang betul-betul dari luar, misalnya kayak suku-suku yang bukan asli suku Kalimantan. Tapi kalau suku-suku yang walaupun orang luar tapi dia suku asli Kalimantan kayak Dayak, apalagi Dayak ya, ini Dayak lah ya. Mereka kalau masuk tempat kami ini mereka tahu ya bagaimana etikanya ketika mengunjungi sebuah tempat yang masih sakral, masih kental dengan adat istiadatnya. Cuma yang perlu kita ingatkan itu biasanya kalau ada pengunjung atau wisatawan yang dari luar, terutama yang nggak tahu etika sopan santun ketika memasuki daerah yang masih sakral, masih kental adatnya, itu yang perlu kita peringatkan. Biasanya lebih kepada bagaimana menjaga sikap, ucapan, segala macam. Karena memang tempat kami ini di Desa Gedang Ipil ini masih kental dengan hal-hal yang berbau supranatural ya. Dan saya juga berpesan kepada masyarakat Desa Gedang Ipil, ayo sama-sama kita melestarikan budaya, melestarikan adat istiadat kita, baik berupa hiburan rakyat ataupun kegiatan sakral adat lainnya. Dan juga saya juga menghimbau kepada pemerintah untuk dapat membantu kami dalam upaya melestarikan budaya dan alam kami dengan cara misalnya kalau kami mengajukan SK masyarakat adat untuk dapat segera disetujui dan ditindaklanjuti hingga kami punya legalitas, tidak hanya menjaga secara pengakuan secara adat tapi juga kami mempunyai dasar hukum legalitas berupa SK masyarakat adat. Mungkin itu saja yang sebagai penutup saya pada episode Bekesah kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, like dan komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode Bekesah-Bekesah selanjutnya maupun konten-konten lainnya dalam upaya melestarikan dan memperkenalkan
adat dan budaya Desa Kedang Ipil, Kutai Adat Lawas. Terima kasih.